habis sholat, hatinya benar-benar sholat, itu kira-kira Anda terus merasa diridhoi enggak? Atau mudah-mudahan diridhoi? Yakin diridhoi atau mudah-mudahan diridhoi? Loh, kalau kan gini, biasanya ada orang baca Quran, acara, terus MC-nya bilang demikian tadi pembacaan isi Al-Quran Karim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok mudah-mudahan gitu? Terus jelas ngelakoni api kok. Terus jelas ngelakoni api kok. Kok bisa mudah-mudahan gitu? Jadi siapa tahu di dalam hatimu ada niat yang kurang. Buang. Semua kotoran, racun, buang. Dan kalau sudah buang itu racun dari hatimu, dari pikiranmu, yakin kamu diridhoi. Mudah-mudahan kok dodol cek payu, mudah-mudahan. Gak rabi-rabi, muga-muga oleh bojo, itu mudah-mudahan. Nek jelas berbuat baik, hatinya istiqomah baik, mutmainnah baik, diridhoi. Kalau kita tidak punya keyakinan bahwa kita diridhoi, bagaimana mau berbuat baik? Bukan kita klaim, meskipun bahasanya, retorikanya insya Allah diridhoi. Insya Allah itu artinya pasti, cuman sopan santonya disuruh ngomong insya Allah. Ya Nul iki, Nul kapan nang Jogja? Insya Allah benjing Selasa. Kan motormu sudah hilang, insya Allah sios hilang kan. Dia selalu pakai insya Allah. Bojomu wis kok tengi insya Allah sampun meteng. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, pedoman hidup itu sukses oke, kaya oke, berkuasa oke, alim oke, apalah. Karena ada 5 ya. Kaya, berkuasa, pinter, hebat, dudeng, alim. 6, terkenal, terus alim, soleh. Masing-masing membawa kesombongan kalau tidak hati-hati. Orang kaya bisa punya kesombongan, orang berkuasa bisa punya kesombongan, sengaja atau tidak sengaja. Orang pinter juga begitu, bisa ngemu kesombongan atau beresiko muncul kesombongan. Orang hebat juga muncul kesombongan. Orang terkenal, public figure, muncul kesombongan. Bisa muncul, saya tidak mengatakan mereka orang sombong, tapi bisa muncul anasir atau potensi kesombongan. Terus orang soleh alim juga muncul kesombongan. Nek wis maca Quran, wis berkuasa atau sapa wani ngendek maca Quran. Jadi kadang-kadang ada pembaca Quran sing suwombong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Anak sing wani ngendek jadi bureno Gusti Allah ya. Backingnya Gusti Allah. Nah, kadang-kadang itu memunculkan kesombongan. Teman-teman sekalian. Maka yang tidak bisa memunculkan kesombongan adalah ridho Allah. Maka Anda berjalan kemanapun, melakukan apapun, kecil maupun besar, urusan rumah tangga, urusan kantor, urusan negara, pedomannya satu. Setelah melakukan sesuatu atau ketika melakukan sesuatu, hitungannya satu. Ini Allah meridhoi atau tidak. Saya akan bekerja supaya Allah ridho kepada saya. Masa kon mari nurani bojomu terus dia mudah-mudahan diridhoi ya. Lah apa lu wis kadung enak. Ya diridhoi wong jelas bojomu kok. Nah di video ya ngono iku padha ae. Sama videonya, meskipun Nabi sama istrinya ya ngono iku. Apa nek Nabi terus sopan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alafu minkum. Allah Akbar. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Wala tolin. Ya enggak, ya semua sama. Ya kayak video itu yang Anda tonton itu sama semua. Bedanya adalah positioning hukumnya, positioning sosialnya, positioning moral dan syar'inya kan gitu. Tapi kalau itunya ya sama ngono kabeh. Itu loh teman-teman sekalian. Nah, maka kalau bisa gini ini ya harus yakin sejak awal, jangan melakukan hal-hal yang pasti tidak diridhoi Allah. Misalnya niat tidak benar. Niat saya pengajian begini ya pengajian titik. Sudah 30 tahun ini tok. Bukan kok pengajian demi
meningkatkan moral maga kayaan. Pengajian ya pengajian. Kon wis gede kabeh wis gerang-gerang. Anda yang meningkatkan moralmu sendiri, Anda yang memotivasi dirimu sendiri. Tak lu kemana kesana kemari memberi motivasi, gak memberi motivasi. Wis gerang-gerang kayak motivasi barang. Super. Wis sugih kabeh, wis nganggo mobil api cek butuh motivasi. Wong gelandangan gak ada motivasi guyu ngene. Kon butuh motivasi, arek gak main blas wis. Ayo wis. Ngono gak iso sih. Cek gak stres, yuk ngejok stres. Lawan dirimu. Titik. Bilang sama dirimu tidak stres. Titik. Kajian reken muter-muter. Tabrak jebet ngono lho. Kaduk rene blus ngono lho langsung. Di pusat kebudayaan. Wola walik diawe akhirnya ya mek runung. Gitu ya teman sekalian ya. Pokoknya yang ingin saya katakan, ayo kita yakini bahwa kita melakukan hal-hal yang secara logis sepengetahuan kita yang terbatas itu diridhoi Allah. Terus dia menenek orang diridhoi Allah. Lagi sembahyang temenan ya. Temenan, bahkan tidak harus khusyuk loh sembahyang itu. Ada syarat khusyuk? Tidak ada loh. Allahu Akbar iling anak di londo, gak masalah. Gak masalah. Itu tidak, secara fikih tidak mengurangi keabsahan sholat. Jadi sholat itu boleh tidak khusyuk. Tidak enak. Kurang apa? Gusti Allah yang enteng toh. Cuman nek gak khusyuk kebangetan. Gak isin. Wong di depan karo Gusti Allah gak konsentrasi nang Allah kan ya ngisi-sini kan gitu. Cuman Tuhan tidak mewajibkan, tidak mempasal hukumkan kekhusyukan. Tuhan hanya menganjurkan nyinio. Seumur hidup ngono iku gak usah kreatif. Allahu Akbar ngene iki gak usah di rasanya itu. Allahu Akbar ngono iku nek rukuk yang ini, sujud yang ngono iku udah enggak usah itu. Itu persembahan pajakmu kepada Allah yang telah memberimu apa saja, yang membuat rambutmu tumbuh, yang membuat alismu tidak tumbuh, yang membuat gigimu berhenti tumbuh, ya Pak? Yang membuat perutmu memiliki mesin untuk mengolah makanan menjadi ada yang protein, ada yang karbohidrat, ada yang apa, sampahnya ditokno teko gunung. Saiki nek mesin error. Sampai metu tekan dokun. Utawa nek selet cemburu. Demi keadilan, ya Allah, aku engkau jadikan selet. Dan pekerjaanku adalah pekerjaan yang paling hina dan paling tidak enak. Semua yang enak-enak engkau kasih mulut, tetapi yang paling tidak enak selalu engkau kasih aku. Ya Allah, di mana letak keadilanmu? Ya apa kira-kira? Gusti Allah jawab, menengah telik gitu kan. Jadi baik, buruk, benar, salah segala macam kan mestinya Anda sudah punya rumusannya yang jelas, sehingga diridhoi atau tidak rumusnya jelas. Kalau diridhoi itu masih abstrak, kita tidak punya keyakinan untuk berbuat baik, maka orang pada penakut di mana-mana, pada nggak berani melakukan apa-apa, semelang, gamang hatinya. Yakin, ngono mam, ayo mam. Gak yakin kon. Ayo yakin, gitu ya teman sekalian ya. Diridhoi atau tidak? Nah, saya yakin ini diridhoi Allah. Masuk surga semua. Tak jamin. Cuman prosedurnya lewat neraka dulu. Kalau nggak ceritain mlebu swarga langsung itu. Ya itu memang jalannya seperti itu kan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, berkepanjangan. Oke teman-teman sekalian, dari diridhoi nanti kita akan ngomong mengenai switching. Kalau kita tidak berani melakukan revolusi diri, Indonesia tidak mampu melakukan revolusi diri, Presiden tidak mampu melakukan revolusi diri, para pejabat, para menteri, para anggota DPR dan semua stakeholders pembangunan Indonesia tidak berani melakukan revolusi diri, maka tidak ada harapan untuk mengalami perubahan apapun. Revolusi diri itu telah dicontohkan oleh Raja Wali sehingga menjadi Garuda. Tak terus nota lagu sih. Sebenarnya sederhana kok. Raja Wali itu kan
umurnya mirip-mirip manusia, ada yang 60, 70, 80. Nah pada umur 40, Raja Wali mengatakan life begins at 40. Hidup dimulai pada usia 40 tahun. Umurmu berapa, Mama? Berapa? 35. Oh berarti masih ada jatah 5 tahun. Tapi umur 40 tahun, life begin at 40, engkau harus nikah. Harus. Oh jangan kudu nih bilang. 35,5. Definisinya istri yang baik bagaimana? Wis sama mau jadi rewel-rewel bojo, yang penting dituntun gak mbek, wis lumayan. Wis angin gak muni mbek, wis luwih. Jangan guyon nganti kaya ngono itu hanya bangsa kita loh yang punya. Guyon nganti letak banget, terus nganti itu melarak hati banget. Tapi kita kan begitu terbiasa dengan ketersiksaan dan penghinaan yang luar biasa. Dan imam itu begitu tegarnya, sehingga semakin dia tidak kawin semakin menunjukkan ketegaran hidupnya. Jadi pada umur 40 tahun Raja Wali itu akan terbang tinggi dan mencari tempat-tempat yang tandus. Di antara tempat-tempat yang tandus itu dia mencari batu-batu karang yang paling keras. Menurut pengetahuan matanya yang retinanya lebih cemerlang daripada mata manusia. Karena burung Raja Wali bisa melihat warna lebih banyak dari warna yang bisa dilihat oleh mata manusia. Maka dia bisa melihat mana batu yang rapuh, mana batu yang keras. Dia cari yang paling keras. Kemudian dia turun, dia cengkeram itu batu. Dia dipatok itu batu dan dia gerakkan kepalanya sambil paruhnya sangat ketat memegang batu itu sampai akhirnya copot itu paruh dari mulutnya, sehingga burung Raja Wali tidak punya paruh lagi. Demikian juga cakarnya, akan dia gerakkan kakinya sampai cakarnya itu copot dari badannya. Kemudian dia akan mengalami lelaku selama beberapa bulan menunggu tumbuhnya kembali paruh dan cakarnya. Ada yang selamat, ada yang mati di tengah jalan. Kalau dia selamat tumbuh paruhnya kembali, maka paruh yang baru itulah paruh Garuda. Cakar yang baru itu adalah cakar Garuda. Kalau bangsa Indonesia memiliki keberanian untuk merevolusi dirinya, meremehkan dirinya sendiri, bukan membaik-baikkan, menghebat-hebatkan dirinya sendiri, baru dia memiliki mental Garuda. Itu bukan Garuda Pancasila. Kalau Garuda Pancasila itu sangat tergantung kepada tanggal kemerdekaan. Sayapnya 17, ekornya 8, betul nggak? Untung kemerdekaannya 17 Agustus. Lah nek 1 Januari ya oke. Garuda Pancasila. Selamat loh 17 Agustus nih. Kok upam? Coba kalau keputusan ngebom Hiroshima Nagasaki itu tanggal 30 Desember. Terus tanggal 1 Januari kita merdeka, terus Garuda nih. Malaysia akan makin berani intervensi ke pulau-pulau kita, ya tak? Singapura akan makin menguasai modal-modal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri kita, kan gitu. Semua Korea, Swedia, Skandinavia, Perancis, air kita sendiri, Perancis yang mengolahnya, kita yang meminum, membeli, kemudian labanya kita berikan kepada Perancis. Itulah tasawuf yang sangat tinggi. Kan begitu, dan data-datanya sangat banyak soal ini. Saya bukan ahlinya, tapi intinya adalah kita berani nggak